Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya, prodi saya dan juga tugasnya. Nama saya Asep Tamim Irawan dari prodi manajemen. Saya mendapat tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen Bapak Dr. Yadiman M. Hum. Saya di sini mendapat tugas yaitu untuk menjelaskan ZEE, apa itu ZEE, bagaimana batas-batasnya, terus bagaimana konsep-konsepnya nanti akan saya coba jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan mulai kepada pembahasan yaitu tentang zona ekonomi eksklusif. Apa zona ekonomi eksklusif itu? Zona ekonomi eksklusif merupakan batas laut sebuah negara yang luasnya 200 mil dari dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Nah, maksudnya seperti apa dan batasannya seperti apa? Zona ekonomi eksklusif menurut UNCLOS ya tahun 1982. UNCLOS itu adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, of the Law on the Sea, yaitu yang mengatur tentang bagaimana hukum kelautan, yaitu mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, terus juga laut teritorial, terus landas kontingen. Itu diatur menurut UNCLOS ya, seperti itu. Bagaimana aturannya? Yaitu kita menerangkan dulu bahwa ada laut teritorial. Laut teritorial ini diukur 12 mil dari garis dasar pantai ya. Dari garis dasar pantai itu apa? Yaitu pertemuan antara air laut dengan daratan yang diukur pada saat airnya surut. Itu diukur 12 mil. Nah, itu disebut laut teritorial. Dan berikutnya yaitu zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini yang akan kita bahas ini adalah diukur dari yang tadi, dari yang setelah 12 mil ya atau laut teritorial. Nah, dari situ diukur 200 mil ke arah laut lepas. Nah, itu zona ekonomi eksklusif gitu. Nah, di dalam zona ekonomi eksklusif ini kita sebagai sebuah negara pantai, dan negara Indonesia ini merupakan 2/3 dari negara Indonesia ini adalah lautan, maka sudah barang tentu lautnya itu harus kita manfaatkan sebenar-benarnya, yaitu dengan adanya ZEE. Jangan sampai negara lain mengambil kekayaan yang kita miliki gitu ya di ZEE. Seperti itu. Nah, di dalam ZEE ini bahwa tadi dijelaskan bahwa sebuah negara itu mempunyai hak dan atas kekayaan alam yang ada di dalamnya gitu, dan berhak juga menggunakan kebijakan hukumnya. Menggunakan kebijakan hukum seperti apa? Nah, kalau ada kapal luar gitu ya, kapal luar mengambil kekayaan yang ada di zona ekonomi eksklusif gitu ya, seperti ikan, pertambangan migas, itu kita bisa melakukan tindakan gitu ya. Seperti pada masa Menteri Kelautannya Ibu Susi ya, Ibu Susi itu
Kalau ada nelayan asing atau kapal asing mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif kita, maka langsung ditangkap gitu ya. Awak kapalnya ditangkap, terus kapalnya ditenggelamkan. Itu bagus ya untuk menegakkan kedaulatan negara kita gitu ya. Karena di dalam zona ekonomi eksklusif ini kita punya hak berdaulat gitu ya. Kita punya hak berdaulat untuk menegakkan hukum apabila ada kapal asing yang mengambil kekayaan di zona ekonomi eksklusif. Tapi ini berbeda dengan laut teritorial gitu ya. Kalau di zona ekonomi eksklusif itu dalam aturannya boleh gitu ya. Boleh apa? Boleh melewat atau melintas baik itu udara maupun di airnya ataupun di dalamnya, atau bisa pesawat selam kapal selam. Nah, itu boleh kalau melintas karena memang setiap hari gitu ya, setiap waktu banyak kapal-kapal luar yang melintas ke zona ekonomi eksklusif kita. Tetapi kalau sudah masuk ke laut teritorial, ini segenap warga negara Indonesia beserta TNI dikerahkan untuk menyatakan perang gitu, untuk mempertahankan sejengkal tanah air kita. Jangan sampai ada yang masuk ke ke laut teritorial kita, karena itu merupakan kekuasaan wilayah kita. Nah, itu sekelumit tentang ZEE dan teritorial gitu ya. Jadi bisa kita sederhanakan seperti ini. Kita mempunyai rumah gitu ya, terus di depan rumah itu kan ada halaman, terus di depan rumahnya lagi ada jalan gitu ya. Nah, diibaratkan rumah kita itu adalah negara, terus halamannya itu adalah teritorial kita. Nah, jalannya itu adalah ZTE. Nah, misalkan bahwa diatur oleh lurah setempat misalkan bahwa pohon mangga yang ada di atas jalan itu adalah milik kita. Nah, gitu. Nah, orang boleh lewat setiap hari, setiap waktu boleh lewat lewat di depan rumah kita, tetapi apabila yang lewatnya itu berhenti dulu untuk ngambil mangga atau mau istilahnya mau mangga, nah itu harus ditindaklanjuti gitu ya, karena itu merupakan hak kita dan sudah diatur di dalam UNCLOS itu bahwa 200 mil dari garis pantai itu adalah milik negara pantai atau milik Indonesia. Kalau kita membahas ZTE Indonesia, memang negara lain pun sama, ada memiliki ZTE masing-masing gitu ya. Nah, tetapi kalau masuk ke dalam halaman itu sudah harus ditindak meskipun tidak mengambil itu, karena itu sudah masuk ke wilayah teritorial kita. Itu harus siap berperang gitu ya untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini, kedaulatan Republik Indonesia. Karena memang tadi ada beberapa hak berbeda ya antara di zona ekonomi eksklusif itu adalah ada hak berdaulat gitu ya, haknya itu hak berdaulat. Sedangkan di laut teritorial yang 12 mil dari pantai itu merupakan hak kedaulatan penuh, itu mah gak bisa diganggu gugat gitu ya, seperti itu. Nah, itulah sekelumit tentang zona ekonomi eksklusif. Kita beralih sekarang kepada konsep zona ekonomi eksklusif atau ZTE. Konsep zona ekonomi eksklusif ini muncul dari kebutuhan yang mendesak. Akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang sejak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya yang mengacu kepada persiapan untuk UNCLOS tadi ya, United Nation Convention on the Law of the Sea gitu. Nah, di sini kan
muncul dari kebutuhan yang mendesak seperti apa gitu ya. Karena manusia ini difitrahkan gitu ya, tidak puas dengan sesuatu yang sudah dimiliki. Contohnya kita gitu ya, sebagai manusia, kita mempunyai sepeda, wah tidak puas, saya ingin memiliki motor. Dikasihlah motor oleh Allah gitu ya, dikasih kesempatan untuk memiliki motor, dia pengen lagi mempunyai mobil. Nah begitu terus menerus ya, ingin memiliki yang lebih dan lebih. Itu sudah fitrah manusia ya. Nah di sini pun dalam sebuah negara pun seperti itu. Ada ketidakpuasan untuk menguasai wilayahnya lebih luas lagi gitu. Contohnya Indonesia pada tahun 1945 itu merdeka. Merdeka itu apa artinya? Dia memiliki kita memiliki sebuah daratan gitu ya. Sebuah daratan kita udah menguasai, ini udah merdeka. Ini milik kita. Nah, di situ mendesak ingin menguasai lautan gitu. Karena memang 2/3 dari negara kita itu adalah lautan. Maka ini harus menimbulkan konsep bahwa lautan yang di sekitar negara kita ini adalah milik kita gitu. Makanya itu muncullah konsep ZEE gitu. Terus konsep ZEE ini pertama kali diprakarsai oleh negara Kenya pada Asian African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971 dan pada Seabed Komite PBB pada tahun 1972 gitu ya. Itu sebentar. Ya selanjutnya yaitu tentang konsepnya itu yaitu proposal Kenya ini ternyata menerima dukungan aktif dari banyak negara Asia dan Afrika, dan di waktu yang bersamaan banyak negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, yaitu pada tahun 1982. Dan konsep ZEE ini telah dimulai gitu ya pada tahun 1982 dan diakui oleh 168 negara pada November 2017. Demikianlah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan dapat dapat memberikan penerangan bagi kita semua gitu ya tentang ZEE, meskipun ya kita pernah ya mempelajarinya, sekedar mengingatkan kembali dan untuk memperdalamnya. Mudah-mudahan semuanya tidak puas dengan apa yang saya paparkan gitu ya. Mengapa tidak puas? Ya kalau sudah puas berarti nggak ada niatan untuk mencari referensi yang lain atau sumber-sumber lain gitu ya. Makanya saya sebutkan mudah-mudahan tidak puas gitu ya, karena supaya mencari lagi untuk lebih mengembangkan pengetahuan kita ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.